diduga karena video yang berjudul Presiden Goblok. Selain menangkap Saudara Alimuddin Baharsa secara tidak etis, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri juga ikut menangkap 3 orang tanpa status, tanpa surat penangkapan, tanpa surat pemanggilan. 3 orang saksi yang tidak lain adalah rekan dari Saudara Alimuddin Baharsa, tidak terkait dengan perkara yang dituduhkan, tidak terkait dengan sejumlah konten video yang dituduhkan, namun langsung ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari LBH Pelita Umat akan melakukan press conference. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya, rekan-rekan kami. Yang sebelah kiri adalah ada Bung Hendri, ada Bung Janib, saya sendiri adalah Chandra Punawirawan, ada Bung Panca, dan kemudian ada Bung Riki. Insya Allah yang akan membacakan pernyataan atau press conference menyikapi terkait Ali Baharsa yang ditangkap dan ditahan oleh penyidik Mabes Polri. Kami akan membacakan press conference. Saya persilakan kepada Bung Panca untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan dan tanggapan hukum atas keterangan hukum Divisi Hukum Mabes Polri nomor 02-PLBH-PU-4-Romawi-2020 tentang penangkapan dan penahanan Saudara Alimuddin Baharsa terhadap sejumlah dugaan pasal berlapis atas aktivitas membela saudara Muslim Uighur, mengkritik kebijakan darurat sipil Presiden Jokowi, mendakwahkan ajaran Islam khilafah yang dituding makar menggunakan Facebook, dan tudingan menghina pejabat umum. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melalui Kasubdit 2 Dittipid Siber Bareskrim Polri Kombes Polisi Himawan Bayu Aji pada Senin tanggal 6 April 2020 memberikan keterangan hukum atas penangkapan dan penahanan Saudara Alimuddin Baharsa. Dalam keterangannya, Mabes Polri pada pokoknya menjerat Saudara Alimuddin Baharsa dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis, kemudian juga pasal 207 penghinaan terhadap penguasa, dan ditambahkan pasal berlapis terkait undang-undang pornografi. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim hukum LBH Pelita Umat yang merupakan kuasa hukum Saudara Alimuddin Baharsa memberikan pernyataan dan tanggapan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa Saudara Alimuddin Baharsa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan atau pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan atau pasal 207 KUHP dan atau pasal 107 KUHP. 2. Bahwa Saudara Alimuddin Baharsa dalam pemeriksaan di Mabes Polri dipersoalkan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan atau pasal 16 junto pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, karena unggahan video yang mengkritik kebijakan zalim rezim komunis negara Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang yang dianiaya, ditindas, diintimidasi,
dipaksa melepaskan akidahnya dan membandingkannya dengan etnis Cina di negeri ini yang aman dan mendapatkan kebebasan dalam menjalankan ibadahnya, mendirikan rumah ibadah, menjadi pejabat, bahkan menjadi orang paling kaya. Video ini dianggap rasis dan menebar kebencian berdasarkan sara. Selanjutnya nomor 3, bahwa Saudara Alimuddin Baharsa dalam pemeriksaan di Mabes Polri dipersoalkan dengan pasal 107 KUHP dan dituduh makar melalui Facebook hanya karena unggahan video yang mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Video ini dianggap melakukan tindakan makar. 4. Bahwa Saudara Alimuddin Baharsa dipersoalkan dengan pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 207 KUHP diduga karena video yang berjudul Presiden Goblok sebagaimana dilaporkan Mu'annas Alaidin yang isinya mengkritisi kebijakan darurat sipil dan menyarankan mengambil kebijakan karantina wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Video ini dianggap menyebarkan berita bohong. 5. Bahwa perlu publik ketahui, selain menangkap Saudara Alimuddin Baharsa secara tidak etis, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri juga ikut menangkap 3 orang tanpa status, tanpa surat penangkapan, tanpa surat pemanggilan. 3 orang saksi yang tidak lain adalah rekan dari Saudara Alimuddin Baharsa, tidak terkait dengan perkara yang dituduhkan, tidak terkait dengan sejumlah konten video yang dituduhkan, namun langsung ditangkap hanya karena kebetulan bersama dengan Saudara Alimuddin Baharsa. 6. Bahwa terhadap 3 orang saksi yang ditangkap secara brutal tanpa surat dan panggilan, oknum penyidik yang melakukan penangkapan juga melakukan kekerasan verbal dan fisik dengan mengumpat dan memukul mulut saksi. Terhadap hal ini, kami tim LBH Pelita Umat telah mengambil sejumlah upaya hukum dengan melaporkan kepada LPSK, Komnas HAM, dan Ombudsman Republik Indonesia terhadap dugaan tindak pidana kekerasan ini yang dilakukan oleh oknum penyidik. Sudah kami laporkan juga kepada Bareskrim, namun tidak diterima oleh pihak Bareskrim Polri. 7. Bahwa berdasarkan surat nomor B-4-Romawi-2020 Siber tanggal 1 April 2020 perihal dimulainya penyidikan surat ketetapan nomor S.Tab-4-Romawi-2020 tentang status tersangka dan surat nomor SPH-2-3-4-Romawi-2020 tentang perintah penahanan. Perlu kami jelaskan, di dalamnya tidak ada satupun pasal yang memuat status tersangka berdasarkan Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. 8. Bahwa dalam proses pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang didampingi oleh tim hukum LBH Pelita Umat, tidak ada satupun materi pertanyaannya terkait pornografi dan tidak ada satupun bukti hukum, baik berupa file atau penayangan video atau gambar yang memuat pornografi. 9. Bahwa kami tim hukum LBH Pelita Umat menjamin 100% bahwa Saudara Alimuddin Baharsa disidik dalam kasus yang sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana pornografi. 10. Bahwa oleh karena itu kami keberatan dan mengecam keras tindakan Mabes Polri yang mengumumkan informasi tentang sejumlah bukti terkait pornografi. Padahal materi dan pasal terkait pornografi tak pernah muncul dalam surat dimulainya penyidikan, surat ketetapan tersangka, surat penahanan,
dan tak pernah disinggung dalam berkas berita acara pemeriksaan BAP. 11. Bahwa kami menduga Mabes Polri telah melakukan pembunuhan karakter assassination terhadap klien kami, sebagaimana dahulu juga pernah terjadi dan dialami oleh Habibana Muhammad Rizik Syihab yang dituding melakukan chat mesum. 12. Bahwa penyidik Mabes Polri diduga memainkan opini publik tanpa dasar hukum yang jelas, keluar dari pasal pidana yang dijadikan dasar penyidikan, dan membangun opini publik untuk merontokkan moral klien kami, sehingga sekaligus menghakiminya melalui pemberitaan miring di berbagai media. 13. Bahwa tindakan ini selain tidak berdasar hukum juga merupakan tindakan yang sangat jahat, tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan justru berpotensi meruntuhkan wibawa dan kehormatan institusi Polri. 14. Bahwa persoalan utama yang dihadapi Saudara Alimuddin Baharsyah justru ada pada tuduhan makar melalui Facebook yang berdasarkan pasal 107 KUHP. Berulang kali penyidik memperlihatkan sejumlah screenshot berisi video tentang dakwah khilafah dalam proses pemeriksaan BAP. 15. Bahwa faktor utama yang menyebabkan Saudara Alimuddin Baharsyah ditangkap adalah karena Alimuddin Baharsyah konsisten mendakwahkan khilafah, sedangkan pasal lainnya hanyalah pasal ikutan. Alimuddin Baharsyah rutin mengunggah video seruan untuk menerapkan khilafah melalui sosial media termasuk Facebook. Karena itulah Saudara Alimuddin Baharsyah ditetapkan sebagai tersangka makar melalui sosial media Facebook. Karena itu, kami menghimbau kepada segenap ulama, habaib, para tokoh, segenap aktivis dan umat Islam memberikan doa dan dukungan kepada klien kami, Alimuddin Baharsyah, yang konsisten memperjuangkan syariah khilafah. Khilafah adalah ajaran Islam. Mendakwahkan khilafah bukan makar. Mendakwahkan khilafah bukanlah tindakan kriminal. Saudara Alimuddin Baharsyah juga dipersoalkan karena mengunggah konten yang membela saudara Muslim Uighur di Xinjiang dari kekejaman rezim komunis Cina. Sudah sepatutnya kita semua umat Islam mendukung dan membela aktivis dakwah Alimuddin Baharsyah yang membela saudara Muslim Uighur di Xinjiang yang saat ini dizalimi oleh rezim. Demikian pernyataan dan tanggapan hukum disampaikan. Jakarta, 7 April 2020. Tim Hukum LBH Pelita Umat. Chandra Purna Irawan SH MH, Henry Kusuma SH, Riki Fatamajaya Munte SH MH, Panca Putra Kurniawan SH MSI, Janif Zulfikar SH SIP MSI, Akmal Kamil Nasution SH, Budi Harjo SHI, Muhammad Nur Rahman SH, Risman SH, Agus Gandara SH MH, Agung Nugroho Susanto SH. Demikian pernyataan press conference kami menanggapi terkait penangkapan dan penahanan atas klien kami Ali Baharsyah.